orang tua itu bukanlah harus menjadi orang tua yang perfect, yang sempurna atau yang selalu baik, yang tidak pernah salah, enggak. Tapi menjadi orang tua yang good enough aja, good enough gitu. Nah itu jadi konsep a good enough parents itu adalah si orang tua itu memang memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya, tapi sebenarnya orang tua juga memberikan waktu, kesempatan kepada anak untuk mengeksplor dunianya, Bu. Sebenarnya kita memberikan yang disebut itu yang sehat adalah optimum frustration, Bu. Jadi jangan frustasi kebanyakan. Kalau frustasi kebanyakan gini, anak butuh apa-apa kita acuhin. Kita biarin itu frustasinya beneran. Tapi kalau optimum frustration itu memberikan frustrasi sebatas yang dibutuhkan anak untuk supaya anak itu bisa mandiri, Bu. Shalom Bapak dan Ibu, para orang tua dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Sukarmini. Saya adalah ibu dari 3 orang anak yang sudah dewasa dan 2 orang cucu. Bapak Ibu sekalian, panggilan membesarkan anak adalah panggilan yang mulia, penting, sekaligus berat. Kenapa penting? Karena Tuhan memanggil orang tua untuk membentuk jiwa anak-anaknya, mengenal dan mengasihi dia. Bapak Ibu sekalian, di dalam perjalanan parenting, ketika kita membesarkan, mengasuh anak-anak kita, banyak hal yang kita itu sepertinya hampir putus asa. Tetapi selalu saja kasih setia Tuhan bagi mereka yang sungguh berharap pada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, itu kita bisa alami. Pada kali ini, bersama dengan saya, Ibu Esther Gunawan. Selamat pagi Ibu. Pagi, Bu. Apa kabar? Ya, Sehat? ya, puji Tuhan, Ya. Bu. Terima kasih sudah mau hadir di dalam forum Cherish Parenting Podcast ini. Ya. Saya percaya Tuhan akan memakai Ibu untuk bicara kepada kami semua, supaya kami boleh belajar, Bu. Sama-sama, Bu. Saya ingin memperkenalkan Ibu Esther Gunawan. Ibu Esther Gunawan sudah mendedikasikan hidupnya kurang lebih 20 tahun di dalam pelayanan dan pembinaan yang berkaitan dengan hal-hal psikologis, juga counseling, parenting. Saya percaya di dalam pembicaraan nanti akan banyak sekali dari pengalamannya itu yang kita bisa ambil intinya untuk kita belajar. Ibu Esther Gunawan juga sudah menuliskan satu buku yang berjudul Ketika Kita Merasa Kehilangan Segalanya. Waktu di mana kita menggapai Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Ini akan sangat berguna untuk ibu bapak sekalian baca. Banyak hal positif di dalamnya. Dan saat ini Ibu Esther juga sedang mengambil program doktoral di AGST BSOP Manila, Filipina di bidang Clinical Christian Counseling. Kita berdoa yang terbaik buat Ibu Esther di dalam menyusun disertasinya. Ya, Ibu Esther, pada kali ini kita akan membahas tentang tonggak-tonggak penting di dalam kehidupan anak. Ya, kita membina anak atau mengasuh anak itu kurang lebih 18 tahun efektifnya. Setelah itu anak akan menjadi dewasa dan punya kehidupannya sendiri. Nah, Ibu, saya percaya setiap orang tua itu punya keinginan gitu ya untuk menyejahterakan anaknya, memberikan yang terbaik dalam hal sandang pangan, papan, pendidikan yang baik, bahkan hiburan, kesenangan begitu ya. Menurut Ibu, menurut ulangan ya, ini berdasarkan ulangan 6 ayat 4-9, ada hal apa yang lebih core, lebih inti daripada sekedar membesarkan anak dengan memenuhi kebutuhan fisikalnya? Iya, Bu. Makasih buat kesempatan saya diundang nih, Bu, ya, di dalam podcast ini. Saya senang sekali. Mengenai yang tadi Ibu tanyakan, iya, sudah pasti ya, Bu, ya, nggak cukup lah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen tentu saja nggak cukup ya kita mau hanya mendidik anak sekedar memberikan mereka tuh sandang pangan dan papan saja. Nah, apalagi kalau kita melihat dasar dari firman Tuhan kepada orang tua itu yang terutama di dalam ulangan 6 gitu ya.
Itu jelas ya, Tuhan itu memanggil orang tua untuk hadir di dalam kehidupan anak-anaknya. Dan setiap anak itu memang Tuhan ciptakan untuk dididik dan dibesarkan di dalam sebuah keluarga. Dan sudah pasti orang tua yang Tuhan panggil gitu ya untuk membesarkan dan mendidik mereka. Orang tua tentu saja di sini berarti sebagai wakil Tuhan ya Bu ya. Wakil Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan. Dan di orang tua adalah pihak pertama ya yang benar-benar seharusnya memperkenalkan anak-anak tentang Tuhan, siapa Tuhan kita, siapa Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan itu mengasihi mereka, mengasihi orang tua, mengasihi anak-anak, begitu ya Bu ya. Nah Bu, yang menarik ini ya Bu ya, ini berdasarkan dari pengalaman dengan klien-klien saya dan juga mungkin dengan orang-orang tua lainnya begitu ya. Nah, saya sering dengarkan Bu ya, mereka juga bergumul nih Bu mengenai ini. Nah, saya mengutip yang dari Ulangan 6 ayat 7 itu ya Bu ya, karena kan jelas di sini praktisnya gimana nih ya orang tua hadir itu, yaitu hendaklah orang tua itu mengajarkan, maksudnya firman Tuhan gitu ya. Berulang-ulang dan membicarakannya apabila kamu duduk di rumah, apabila sedang dalam perjalanan, ketika kamu berbaring dan ketika kamu bangun. Dalam berbagai kesempatan dan cara gitu ya. Nah, masalahnya yang orang tua kebanyakan bergumul nih ya dan cerita pada saya, mereka itu ternyata hanya memakai satu cara Bu, yaitu dengan cara misalnya menasehati, mengajar dengan verbal begitu Bu. Sedang memang di sini kan ada kata membicarakan ya secara verbal ya, tapi juga di sebelumnya kan mengajarkan. Mengajarkan ini kan dalam arti yang luas kan, nggak cuma ngomong mengajarkan menasehati secara verbal, tapi juga melalui hidup orang tua ya. Dan juga melalui contoh sehari-hari apa yang orang tua lakukan. Dan ketika mereka berinteraksi dengan anak juga Bu, misalnya dari intonasi suara, dari wajah begitu ya. Lalu kemudian mereka juga bisa mengajarkan itu bisa dalam arti apa? Mereka listening nggak sih? Mereka mendengarkan nggak sih ketika anak-anak mereka mengeluh, bercerita, ya kan? Apapun lah yang anak-anak ceritakan, mereka berempati nggak sih? Mereka memvalidasi apa nggak sih? Nah itu semua kan sebenarnya dalam konteks mengajarkan, begitu. Sebetulnya Ibu, pengajaran ya betul ya, saya setuju tidak hanya melulu melalui verbal gitu ya. Tetapi sebetulnya ada bentuk pengajaran seperti apa yang lebih efektif dan lebih mengena kepada anak-anak selain secara verbal. Nah yang ini saya dapat cerita nih Bu ya dari klien saya. Jadi mereka tuh 3 bersaudara dan mereka ternyata ya yang membuat mereka itu kemudian benar-benar bisa ingat tuh ya apa yang orang tua mereka ajarkan, prinsip-prinsip hidup dan juga dari firman Tuhan yang mereka ingat dari orang tua adalah ternyata orang tua mereka itu mengajarkannya melalui cerita Bu, cerita kehidupan orang tua itu sendiri. Begitu. Kisah nyata ya. Anak-anak kan suka kisah nyata ya. Bagaimana misalnya waktu dulu juga mereka kesulitan dalam sekolah, nggak selalu tuh rajin belajar, nggak selalu tuh rajin berdoa, nggak selalu tuh seneng datang ke gereja. Mereka cerita jatuh bangunnya mereka dan juga bagaimana mereka berusaha untuk melakukan firman Tuhan, mentaati orang tua, itu mereka cerita. Dan mereka tidak mengakhirinya dengan nasihat seperti ini misalnya. Iya, kalau anak zaman sekarang sih beda sama papa-papa dulu. Anak zaman sekarang sih sudah diatur enggak. Ya. Mereka nggak ngomong begitu ternyata, gitu. Jadi mereka membiarkan aja cerita itu ngalir dan anak-anak ternyata di otak mereka tuh berproses Bu, gitu. Dan muncullah pertanyaan-pertanyaan itu menjadi dialog ya. Nah, gimana dan kadang-kadang anak-anak itu sendiri kemudian kasih pendapat. Apa pendapat mereka ketika mereka misalnya ada dalam situasi itu gitu. Saya melihat berarti waktu papa mama cerita pernah gagal tapi pernah juga sukses, itu mengurangi tekanan sebagai anak. Tuntutan orang tua harus sempurna, harus dapat 10, harus ini, harus itu gitu ya. Sehingga pada waktu mereka itu gagal atau lagi error, mereka ya tahu itu salah gitu loh. Tapi melihat bagaimana orang tuanya bertobat, bangkit dan sebagainya, itu menjadi salah satu dorongan
yang mereka harus putuskan Betul. sendiri, bukan disuruh papa atau mama, Iya. nggak diancem gitu ya. Dan itu lebih realistis ya Bu ya, waktu Ya. anak memandang orang tua juga memandang dirinya sendiri kan. Betul. Begitu. Mereka juga akhirnya kan bisa menerima juga ternyata kekurangan-kekurangan orang tua, kelemahan orang tua. Begitu, dan itu bagus kan untuk diri mereka sendiri ya, bahwa mereka juga tidak ada tekanan nih untuk harus Benar. selalu Perfect gitu ya. baik gitu Betul, kan. betul. Iya, iya Ibu. Nah Bu, hal selanjutnya yang saya ingin Ibu itu bahas, tolong jelaskan tentang itu tonggak-tonggak stages of life dari seorang anak, which is mungkin ya tadi saya bilang mungkin 18 tahun. Habis itu mereka Iya. entah mungkin sekolah ke luar negeri, entah kemana gitu ya. Apa itu tonggak-tonggak dalam kehidupan seorang anak? Ya, ini kalau kita ngomong tonggak itu kan tahap-tahapan Betul. perkembangan anak ya Bu ya. Benar. Nah, ini mungkin saya mengutip teori yang terkenal Bu. Teori ini tentu saja Bu didasarkan pada research dan observasi di lapangan begitu ya, observasi nyata di lapangan. Saya mengutip dari tahap perkembangan psikososial Bu, Ya. dari Erik Erikson. Ya, tahap dia kan 8 tahap tuh Bu ya. Nah, kalau Ibu tadi ngomong kurang lebih lah kita 18 sampai 18 tahun, anak kita umur 18 tahun, itu berarti kan sampai 5 tahap pertama tuh. Itu orang tua itu penting banget perannya Bu. Iya. Oke. Terutama Bu umur waktu anak lahir sampai kurang lebih 3 tahun ya. Di situ misalkan tahap pertama itu umur 0 sampai 18 bulan atau sampai 1 tahun lah ya. Itu adalah tahap di mana pembentukan trust and mistrust kan ya, versus mistrust. Rasa percaya jika orang tua hadir memenuhi kebutuhan anaknya, maka muncul berkembang gitu perasaan percaya sebagai yang basicnya gitu ya, basic trustnya itu mulai berkembang. Tapi kalau anak merasa tidak dikasihi, kok orang tua itu tidak segera hadir di dalam Mistrust, ya. maka akan jadi mistrust. Itu 0 sampai kurang lebih 1 tahun. Lalu kemudian tahap kedua, kalau sudah ada trust, maka yang akan berkembang itu otonomi. Nah, di situ pun peran orang tua Bu, bagaimana orang tua itu membimbing anak gitu ya, untuk juga anak itu bisa melakukan sesuai dengan tahapan usianya. Jadi ketika diberikan kesempatan sesuai dengan usia mereka, jadi tidak cuma dilarang jangan ini, jangan itu gitu ya, maka akan berkembang otonomi Bu. Kemampuan untuk mereka itu punya otonomi begitu ya. Kalau itu tidak berkembang dan orang dalam arti maksudnya orang tua itu kurang hadir di dalam kehidupan mereka, maka yang akan berkembang dalam hidup anak adalah perasaan malu dan ragu-ragu akan dirinya begitu. Nggak pede. Nggak pede. Itu umur 1 sampai kurang lebih 3 tahun. Nah, itu penting banget Bu, karena itu yang paling basic ya. Nah, kalau tuh anak sudah punya otonomi, maka dia akan berkembang inisiatif dong. Ya kan? Berinisiatif, dia tahu apa yang dia perlu lakukan begitu ya. Dia explore gitu ya. Itu 3 sampai 5 tahun. Ya. Bu, mendengar kata otonomi diberikan kepada anak sekecil itu pasti banyak salah dong Bu ya. Iya Bu. Jadi orang tua harus bagaimana? Iya betul. Nah, tentu saja kan sesuai dengan usianya ya Bu ya. Nah, saya mungkin menggabungkan kali ya Bu ya dengan konsep dari Donald Winnicott ya. Nah, dia itu memberikan konsep yang bagus sekali mengenai parents atau orang tua, yaitu a good enough parents ya. Jadi orang tua itu bukanlah harus menjadi orang tua yang perfect, yang sempurna atau yang selalu baik, yang tidak pernah salah, enggak. Tapi menjadi orang tua yang good enough aja, good enough gitu. Nah, itu jadi konsep a good enough parents itu adalah si orang tua itu memang memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya, tapi sebenarnya orang tua juga memberikan waktu, kesempatan kepada anak untuk mengeksplor dunianya Bu, gitu. Jadi nggak tiap kali misalnya anak kesulitan kita bantuin gitu. Contoh gampang lah Bu ya, misalnya tuh anak cari-cari mainannya hilang entah kemana. Nah, bukan orang tua yang kemudian bantuin nemuin, enggak. Orang tua membiarkan anak cari sendiri, gitu sampai ketemu begitu. Nah, atau misalnya orang tua melihat anak jatuh begitu ya.
kan nangis gitu ya. Yeah. Nah, ya biarkan anak itu kalau dia bisa bangun sendiri, ya biarkan dia bangun, jangan langsung kita bantuin, biarkan dia bangun, nanti kan dia nangis tuh. Nah, dia kalau luka ya kita obatin, kita nggak bilang gini, oh lantainya yang salah ya, gitu. Oh ini memang mbaknya tuh salah tadi ngepel, nggak dikeringin lagi misalnya gitu, jadi kamu jatuh enggak. Kita bantuin, oh kita berempati pada dia. Oh iya sakit ya, jatuh ya, sini mama obatin. Misal kalau dia ada luka kita obatin. Seperti itu Bu. Jadi anak itu kita berikan waktu untuk mengalami kesusahan supaya dia juga berkembang kemampuan problem solving. Lalu mereka juga kita kasih kesempatan untuk mengalami frustrasi Bu. Dari situ kan mereka akan berusaha, begitu ya. Nggak tega Bu. Nah iya. Betul Anaknya Bu. frustrasi, mamanya lebih frustrasi lagi. Iya, jadi sebenarnya kita memberikan yang disebut itu yang sehat adalah optimum frustration Bu. Jadi jangan frustasi kebanyakan. Kalau frustasi kebanyakan gini, anak butuh apa-apa kita acuhin, kita biarin itu frustrasinya beneran. Tapi kalau optimum frustration itu memberikan frustrasi sebatas yang dibutuhkan anak untuk supaya anak itu bisa mandiri Bu. Seperti itu. Cari akal sendiri. Cari akal sendiri dan orang tua hadir ketika benar-benar anak itu memang membutuhkan. Betul. Bagaimana dengan bosen Bu? Anak-anak kan seringkali bosen ya, terus mulai ngacok-ngacok begitu. Itu gimana Bu? Maksudnya bosan apa tuh? Rasa bosen. Kalau kita parents gitu ya, waktu melihat anak bosen, kita sudah punya acara di sini. Anak nggak boleh sampai bosen. Setelah ini harus ini, setelah ini. Itu membiarkan anak bosen tuh gimana? Oh dikasih gadget gitu maksudnya supaya nggak bosen gitu ya? Nah itu Bu, bosen itu kan juga ada sebabnya ya Bu ya. Jadi nggak selalu kemudian kalau anak bosen kita yang menyiapkan. Bosen itu kan wajar Bu, normal aja ya kan. Nah menurut saya sih biarkan aja anak itu kemudian berpikir sendiri, mencari cara bagaimana mengatasi bosennya. Nah kalau misalnya dia kemudian bongkar-bongkar pasang mainannya, menurut saya sih orang tua nggak usah panik ya Bu ya. Wah kok dirusakin gitu loh, ya biarkan aja gitu, dia kan bongkar-bongkar pasang, nanti dia wah ternyata salah nih gitu ya. Nah mungkin orang tua bisa bantuin, nggak usah diomelin, oh gini nih caranya, misalnya seperti itu kali Bu. Jadi biarkan anak itu berkreasi sendiri, cari jalan keluarnya sendiri, tapi orang tuh bisa kasih ide. Nah yang kadang-kadang saya menemukan begini, orang tua nggak punya waktu Bu untuk memfasilitasi misalnya anak itu butuh sesuatu nih dan barang itu nggak ada di rumah, tapi anak itu butuh untuk mungkin handmade gitu ya, dia suka mungkin ya bikin handmade, nah nggak ada di rumah Bu. Nah orang tua tuh ada yang mungkin nggak punya waktu juga untuk beliin, akhirnya yang gampang aja kemudian anak diberikan untuk main gadget. Padahal waktu orang tua usahain effort sedikit aja ya, beliin sesuatu gitu yang anak butuhkan untuk misalnya dia membuat handmade tertentu. Nah itu kan akan lebih sehat ya Bu ya, anak itu lebih punya kreativitas yang positif begitu. Ya. Baik. Nah Ibu sebagai parents di dalam tahapan tadi ada trust mistrust, lalu ada masa otonomi begitu ya. Ibu tadi bilang ada 8 tahapan, jadi Bu, sampai lebih dari 18 tahun. Oh, kalau 18 tahun sampai 5 lah orang tua benar-benar hadir. Nah itu sampai 18 tahun itu tahapan mana yang paling penting yang kita nggak garap untuk menjadikan seorang anak itu utuh, mateng gitu? Iya, ya, yang tahap awal tadi Bu. Trust mistrust, otonomi, atau kemudian menjadi dia tumbuhnya shame atau doubt. Kemudian dari otonomi, ketika sudah ada otonomi, di tahap berikutnya kan umur 3-5 tahun dia mulai ada inisiatif. Jika itu tidak muncul maka dia akan banyak merasa bersalah karena rasanya kok ini dia nggak berani lakukan karena takut salah gitu, karena mungkin orang tuanya sering kali mengkritik dia, nyalahin dia begitu. Lalu umur masuk, misal dia udah punya inisiatif, kemudian akan berkembang dalam dirinya tentu saja keinginan ya untuk explore gitu ya. Dan itu masuk ke tahap berikutnya biasanya usia-usia school age ya, masa sekolah ya. Jadi yang kita sebut tahap industry versus inferiority ya.
Jadi tahap industri itu kan mereka itu jadinya mau coba berani melakukan hal-hal baru, Betul. rajin lah Bu, Benar. rajin belajar misalnya kayak gitu. Bisa bikin maksudnya bikin PR nggak usah terlalu diatur-atur atau terlalu didampingin sama orang tuanya begitu. Berarti Iya. kalau saya jadi mama, jadi orang tua ya, saya akan melihat perkembangan potensi anak saya sampai mana. Iya. Nah, itulah acaranya saatnya itu ngapain gitu Iya. ya, Bu ya. Iya. Nah, saya kok rasanya agak sulit ya melihat, oh anak saya boleh acak-acak barang, rumahnya berantakan iya. begitu. Nggak ada orang tua yang tidak tahan dengan Nah. ketidakteraturan, Betul, Bu. messy dan lain sebagainya. Nah, itu yang juga saya pikir ya, itu pergumulan banyak orang tua juga, Bu. Jadi menurut saya salah satu hal yang benar-benar orang tua perlu sadari sebenarnya fokusnya bukan hanya ngajarin anak, Bu. Tapi pada waktu dia mengajarin anak, dia juga perlu menyadari tentang dirinya. Apa yang terjadi dengan dirinya. Ketika misalnya dia ya, saya itu orang yang harus selalu rapi. Loh, itu kemungkinan besar Bu dalam diri ibu atau orang tua tersebut itu mungkin ada problem psikologis Bu. Kalau dia pingin selalu rapi, itu kan mengarah ya, saya nggak mengatakan bahwa itu pasti OCD ya Bu ya, tapi kan Iya, mengarah Bu. ke OCD ya Bu Ada ya. sesuatu Ada begitu sesuatu ya. lah, tidak harus pasti OCD, tapi bisa juga memang kalau berlebihan. Iya. Harus selalu, itu kan berlebihan ya Bu ya. Rapi bagus, teratur bagus dong, Ya. anak-anak perlu diajarin, tapi ketika berlebihan itu biasanya adalah dalam diri orang tua tersebut kemungkinan ada masalah psikologis Bu. Begitu. Dan kemudian dia transfer tuh kepada anak, harus rapi, harus teratur, kalau enggak kamu salah, kalau enggak mama papa omelin. Jadi anak punya problem, padahal awal mulanya kemungkinan besar problem psikologis dalam diri orang tua tersebut. Karena kalau yang dalam level yang normal-normal aja Bu, ya memang anak diajarin rapi, tapi kita kan mengerti kan, kalau anak masih kecil ya dia nggak mungkin rapi. Benar. Gitu loh. Yang Ya. perlu kita ajarin adalah kita sama-sama bantu anak itu bagaimana cara merapikan. Ya. Begitu loh Bu. Dengan sabar, setiap hari habis selesai main coba dirapikan begitu. Iya. Kira-kira gitu kali Bu ya. Berarti waktu kita itu mengasuh anak, ada hal-hal yang juga berkembang dan bertumbuh dalam diri orang tuanya ya. Perlu disadari gitu Bu, nggak selalu kalau anak kita misalnya kok kayaknya kurang beres, kurang sesuai standar kita, nggak selalu anak kita itu yang salah. Ya. Gitu, nggak selalu dia punya problem. Kadang orang tua yang tidak benar-benar menyadari dirinya, apa yang terjadi dengan dirinya, nggak benar-benar kenal dirinya ya Bu ya, dia jadi sedih, kesel, bahkan frustrasi karena dia pikir anaknya punya problem. Ya. Begitu, padahal sebenarnya dia yang perlu explore apa yang terjadi dengan dirinya begitu. Bu, saya menemui beberapa orang tua yang dia punya 2 anak. Kalau anaknya bermasalah, dia akan kirim ke psikolog. Itu yang mesti ke psikolog itu orang tuanya atau anaknya, Bu? Maksudnya anaknya masalahnya sampai kayak apa Bu? Sampai harus dikirim ke Ya pokoknya psikolog? anaknya apalagi anak remaja ya, yang orang tua kadang-kadang sudah angkat tangan begitu ya, nggak tahu mesti gimana ngomong. Jadi dia mau pakai orang lain untuk ngomong sama anaknya begitu. Atau minta sama ibu guru, Bu, tolong dong nasihatin anak saya. Nah itu gimana? Iya, kalau mengirim ya memang sih ada ya Bu ya, orang tua tuh yang kayaknya mungkin udah rasa frustrasi, jadi kirim anak untuk konsultasi ke psikolog atau bahkan ke psikiater. Kalau saya sih Bu, sedapat mungkin sih, saya nggak gampang-gampang sih ya mengirim anak atau remaja itu ke psikolog atau ke psikiater. Sedapat mungkin sebagai konselor saya akan bantu orang tua itu supaya orang tuanya yang benar-benar mendampingi anaknya dengan mungkin dengan cara yang lebih tepat dan lebih dia bisa lakukan dan Jadi, lebih sehat. Papa Begitu. mama lah konselor dalam keluarga gitu ya. Betul Bu, karena apa ya Bu, di dalam masyarakat kita kan memang untuk misalnya seorang anak dibawa ke psikiater misalnya atau psikolog kan masih ada kayak stigma gitu ya Bu. Oh ini nih, wah anak kamu emangnya punya masalah, emangnya gila ya atau apa ya gitu ya Bu ya. Itu jadi kurang bagus Bu untuk
pertumbuhan si anak itu sendiri Iya, begitu. iya, oke. Iya. Ibu, waktu anak-anak masih kecil itu kayaknya lebih gampang. Karena kalau kita bilang A, ya mereka cenderung ke A itu gitu ya. Tapi kalau anak udah remaja, Bu, rasanya itu adalah bab 2 dari parenting anak begitu, Bu. Gimana, Bu, pendekatannya itu? Ke remaja ya Bu ya. Betul Bu. Nah ini memang ya Bu ya, nggak mudah sih ya menghadapi remaja karena memang kan ada perbedaan tahap perkembangannya juga beda ya Bu ya. Ya. Berarti memang ada karakteristik yang juga kemudian berbeda. Anak itu kan bertumbuh Bu. Jadi waktu dia bertumbuh menjadi remaja ya pasti ada perubahan-perubahan dalam dirinya. Kalau cewek juga ada pengaruh misalnya hormonal yang mempengaruhi emosinya begitu ya Bu ya. Jadi kalau menurut saya disinilah penting banget orang tua itu menyadari oh anak saya kan bertumbuh nih, saya pun kelihatannya perlu ya mengevaluasi kembali Adjust cara gitu ya, Bu, ya. adjust pendekatan respon kepada anak gitu Bu. Ya memang agak repot kali Bu ya, misalnya anak kita 3 nih dengan berbagai umur ya kan Bu ya. Macam. Iya, saya ngerti banget sih Bu. Iya ngerti banget itu tidak mudah ya. Nah itu sebabnya kelihatannya Bu orang tua tuh perlu enjoy ya, perlu enjoy sebagai orang tua. Nah itu penting banget Bu. Dia enjoy nggak sih, dia happy nggak sih sebagai orang tua, Betul. dia pede nggak sih, percaya diri nggak sih sebagai orang tua, begitu loh. Itu akan sangat membantu Bu untuk dirinya tuh bisa menangani begitu ya atau Ya. membimbing ya, misalnya anak-anaknya dengan berbagai umur dan beda-beda Ya, betul. karakternya. Alangkah lebih ringannya kalau papa mama suami istri bisa bersehati ya Bu ya, Iya, kompakan ya. betul. Kan bukan salah satu prinsip dasar pendidikan anak adalah konsisten kan Bu ya. Betul. Nah itu memang susah banget sih Bu antara kita aja mungkin belum tentu bisa konsisten ya, apalagi dengan pasangan kita gitu ya, Iya, yang punya iya. pandangan persepsi Berbeda dan cara atau berbeda. apa, Iya, gitu. itu memang satu perjuangan sih, Iya. yang benar-benar ya perlu diusahakan lah oleh kedua belah pihak ya, suami dan istri ya. Kemudian melalui mengenai kehadiran orang tua Bu. Sepertinya kalau baca ulangan 6, terus tadi Ibu mengemukakan stages atau tahapan-tahapan perkembangan anak. Sepertinya orang tua harus hadir 24 jam kah? Nah itu Bu, nah ini juga banyak juga nih Bu klien saya 24/7. klien saya yang ibu-ibu muda tuh jadi frustrasi Bu ya kan, jadi rasanya aduh gagal, sering merasa gagal Bu sebagai orang tua karena mereka punya konsep bahwa saya tuh sebagai orang tua harus selalu the best, harus perfect, harus selalu hadir, Ada di samping ada di anak. samping anak ya kan, nggak boleh anak kita sampai misal kenapa-napa, sakit sedikit, sakit aja harus ke dokter aja heboh, rasanya aduh saya gagal begitu ya. Nah saya kembali kepada konsep yang Good enough Donald mother. Winnicott tadi, a good enough mother Bu. A good enough mother gini, dia itu sebenarnya memberikan waktunya itu 31% sampai 32% saja Bu untuk memenuhi kebutuhan anak. Terus sisanya? Wah, aku dikit banget ya. Ya, nah ini juga sudah ada beberapa research yang mendukung itu Bu. Ya memang benar cukup segitu kok. Karena sisanya dan gini Bu, kita kan mau realistis Bu, ya kan? Benar. Orang tua kan juga perlu ngurus dirinya, perlu upgrade dirinya. Kalau dia stres gimana Bu menjadi orang tua yang baik? Kalau dia depresi gimana bisa menjadi orang tua yang Efektif efektif gitu ya kan? Jadi dia kan perlu waktu untuk dirinya, mungkin juga dia perlu gaul, me time, dia mungkin perlu melayani, begitu ya Bu ya, bantu suami atau bantu istri, misal begitu ya Bu. Nah, tapi di dalam 31% sampai 32% itu benar-benar dia full fokus pada anaknya, memenuhi kebutuhan anak. Jadi nggak sambil misal main gadget, nggak sambil ngobrol, maksudnya gitu loh Bu. Jadi kualitatif gitu ya ininya ya. Iya, ya mungkin kalau kita bisa pakai istilah kualitas waktu yang berkualitas gitu ya. Walaupun sih saya sih lebih condong pakai istilah a good enough parents lah, karena jangkauan kan lebih luas ya. Ya, Karena waktu ya good enough itu berarti bukan ya pokoknya good enough lah, nggak usah usaha kan bukan itu Bu. Tapi maksudnya betul. ada kecondongan hati orang tua yang selalu mau kalau bisa terbaik mengasuh anaknya begitu Iya. ya. Nah itu benar banget Bu.
Jadi gini, menjadi good enough parents bukanlah ala kadarnya. Wah, enak nih, Bu Esther cuma suruh saya 30%. Hitung aja 30% berapa jam tuh, ya kan? Ya artinya begini, Bu. Orang tua itu benar-benar memenuhi kebutuhan anaknya. Dia tahu banget anaknya seperti apa yang anak itu butuhkan. Ya. Kemudian dia juga memberikan waktunya untuk listening, mendengarkan keluhan anak, memvalidasi perasaan anak. Misalnya ketika anak sedih, anak merasa gagal, nilainya jelek, atau dimusuhin teman, begitu ya, dia bisa ngerti, Bu. Dia bisa memvalidasi perasaan-perasaan anak. Dan dia hadir gitu loh, merasakan kesedihan anak, kesusahan anak, begitu loh, Bu. Dan itu kan penting banget ya, Bu, anak merasa orang tua tuh hadir ada gitu untuk di sebelahnya gitu loh, melewati masa-masa sulit, begitu ya, Bu. Betul. Nah, selain itu, Bu, seorang yang good enough mother atau parents itu, mereka tuh juga memberikan sebenarnya kesempatan kepada anak itu untuk berjuang, Bu, untuk mengatasi masalahnya. Jadi, kenapa 31% atau 32%? Karena orang tua itu nggak perlu terus-terusan hadir, dampingin anak. Karena kalau over atau selalu hadir, anak kita nanti jadi tidak punya mental yang kuat. Bentar-bentar bergantung sama kita, bentar-bentar kita juga enggak tega selalu nolong dia. Itu tidak bagus, Bu, justru merugikan. Kalau kita hadir 24 jam sehari, itu merugikan anak. Dan juga kita lelah, Bu. Banyak ibu-ibu dan orang pihak bapak yang jadinya akhirnya kepingin sih jadi perfect parents, tapi karena mereka kelelahan, akhirnya ujungnya apa, Bu? Anaknya dimarah-marahin, Bu. Sering dimarah-marahin. Frustrasi juga. Frustrasi. Waktu dia lihat anaknya, dia melihat dirinya marah-marah kepada anak, tidak sabar kepada anak, bahkan kadang-kadang pukul anak. Terus ujungnya apa, Bu? Merasa bersalah, Bu. Stres sendiri, jadinya susah sendiri. Jadi nggak enjoy ya, Bu. Nggak enjoy jadi orang tua, Bu. Anak juga enjoy nggak, Bu? Nggak enjoy juga. Jadi itu jadi terkebelit-belit gitu loh, Bu. Jadi lingkaran setan, begitu. Jadi saya pingin banget meng-highlight a good enough parents ini menjadi menjadi konsep dan juga diaplikasikan di dalam kehidupan para orang tua, karena menurut saya inilah yang lebih realistis gitu, dan lebih sehat memang, Bu, lebih sehat untuk pertumbuhan anak-anak kita. Gitu. Jadi ada porsi yang cukup untuk parents, ada porsi yang memang seharusnya untuk anak, gitu ya, Bu ya. Iya, betul banget, Bu. Dan pertanyaannya adalah apakah Tuhan memang pingin kita jadi perfect parent? Nah itu kan enggak kan? Pasti Tuhan juga udah ngitung nggak bakal perfect. Iya, nggak bakal perfect. Ini manusia berdosa ya kan. Benar. Iya. Ibu, sekarang kita mau melihat sisi lain. Saya melihat dari artikel penelitian Barna yang mengemukakan tentang kecenderungan orang tua yang menyerahkan anak kepada outsourcing, sehingga anak itu banyak spend time dengan orang yang bukan papa mamanya. Bagaimana pandangan Ibu tentang hal ini? Nah, memang kan secara kita mau realistis aja, Ibu ya, karena orang tua enggak terus-terusan bisa hadir dalam kehidupan anak. Anak sebenarnya juga membutuhkan figur-figur lain, Bu, dalam hidupnya, ya kan. Tentu saja figur-figur yang baik gitu ya, yang membangun, dari guru, dari teman, mungkin dari opa-oma, om tante, jangan yang toksik ya, Bu ya. Terus dari mungkin gereja misalnya gitu ya. Tapi itu bukanlah menggantikan peran orang tua. Ini penting banget, Bu. Jadi orang tua tidak boleh secara sengaja saking udah capek ngurusin anak, frustrasi, dia kemudian menggantungkan sepenuhnya titip anak, Bu. Begitu. Nah itu yang jadinya anak juga merasa loh, Bu. Anak kan merasa kan ada naluri ya. Disuruh minggir. Iya, ini kayaknya orang tua. Iya, kayaknya orang tua saya frustrasi nih. Nah, kalau untuk sementara waktu kan wajar, Bu. Tidak apa-apa dong orang tua pingin istirahat sebentar, mungkin lelah emosinya, badan capek ya kan. Tetapi tetap connected. Gitu ya, walaupun. Jadi intinya bukan menggantikan peran orang tua. Karena tak tergantikan. Tidak tergantikan. Iya. Jadi pihak-pihak itu boleh membantu ketika dibutuhkan. Realistis aja ya, Bu. Memang ada kasus-kasus tertentu kondisi anak kita yang mungkin kita butuh bantuan orang lain, Bu. Termasuk konselor. Tidak apa-apa gitu. Saya kalau kalau klien saya masih anak dan remaja,
tentu saja kita akan melibatkan orang tua, Bu, sebagai pihak yang memang perlu follow up dan mendampingi orang tua, mendampingi anak. Jadi benar ya, it takes a village to raise a child. Iya, Sepertinya begitu ya, Bu. iya, iya. Iya. Iya, jadi tidak boleh menggantikan peran orang tua, tapi pihak-pihak itu memang diperlukan kehadirannya untuk memberikan juga sumbangsi dan membangun anak-anak kita, dan juga anak-anak kita memang perlu bergaul ya dengan macam-macam orang juga. Betul, gitu. supaya lebih banyak warna. Betul, iya. Ya. Nah, Ibu, sekarang kita akan melihat bagaimana dari sisi orang tua, gitu ya. Saya pikir parenting ini bukan hal yang mudah, yang parentingan ya pokoknya adalah begitu ya. Iya. Tapi ada satu maksud dan tujuan yang Tuhan itu tetapkan, yang kita semua harus mengarah ke sana gitu ya. Nah, di dalam perjalanan yang tidak mudah ini, apa hal yang paling penting yang parents itu harus terus usahakan sepanjang dia mengasuh anaknya? Kualitas apa di dalam diri parents Oh, itu? maksudnya Ibu di dalam diri si Parents. parentnya itu ya? Iya. Iya. Yang paling penting menurut saya, Bu, orang tua itu benar-benar menyadari, mengenal siapa dirinya, Bu. Terutama identitas dia ya. Identitas dia sebagai anak Tuhan, sebagai orang tua, sebagai suami atau istri, itu penting sekali, Bu. Karena identitas itu, waktu dia menyadari bahwa dia itu adalah orang tua dari seseorang, dia kan akan bergumul ya untuk bagaimana sih dia bisa berperan menjalankan fungsinya, perannya sebagai orang tua. Nah, yang jadi problem adalah ketika orang tidak menyadari identitasnya. Dia udah orang tua tapi tingkahnya masih anak-anak. Jadi dia kepingin anaknya memenuhi kebutuhan dia, Bu. Misalnya dengan cara anaknya misalnya dimanjain. Memanjakan anak itu bukanlah berarti si orang tua sayang anak, Bu. Memanjakan anak tujuannya untuk apa, Bu, ujungnya, ya kan? Memenuhi kebutuhan orang tua, karena orang tua misalnya tidak mau dianggap gagal, orang tua oh dulunya saya susah, saya nggak mau anak saya susah, ya kan? Jadi dia memanjakan anak. Sebenarnya ujungnya adalah untuk dia, begitu. Nah itu karena dia tidak benar-benar, menurut saya, yang menyadari identitas dia sebagai orang tua. Lalu yang kedua, menurut saya dia perlu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, Bu. Ya, penting sekali punya hubungan dekat dengan Tuhan. Jangan malas belajar firman Tuhan, mendalami prinsip-prinsipnya. Belajar terus, Bu, firman Tuhan, karena firman Tuhan itu berkuasa ya, menolong kita, membuat kita bertumbuh. Yang paling penting juga, Bu, menurut saya hubungan pasangan suami istri ya kan, sebagai orang tua itu juga perlu punya hubungan yang semakin sehat dan membangun, Bu. Nah, banyak sebagian masalah anak muncul karena imbas, Bu, dari hubungan suami istri yang tidak baik, yang penuh konflik, Bu. Repot sendiri. Repot sendiri, anak kena imbasnya, Bu. Iya, karena misalnya ini belum selesai, nggak selesai nih, begitu kan? Ego yang diutamakan, begitu ya. Jadinya ribut terus, Bu. Begitu. Apakah Ibu Esther juga menangani klien-klien orang tua yang berseteru atau yang yaitu berantem melulu begitu? Iya, saya menangani sebagian, memang klien saya itu orang tua, Bu. Dan kebanyakan memang sih yang datang itu ibunya sih, Bu. Ibu mamanya yang datang. Ketika misalnya anak punya masalah atau misalnya memang ada problem di antara suami istri, itu memang sih yang mungkin lebih nggak malu konseling kali ya, lebih terbuka untuk konseling kali ya. Itu kaum ibu gitu. Nah, kadang-kadang memang ada juga sih bapak-bapak yang mau dilibatkan ya. Karena menurut saya akan sangat baik sih kalau misal problem anak atau problem suami istri ya datang ya sama-sama berdua gitu ya. Begitu. Oke. Itu sih, Bu, yang tadi yang perlu dikembangkan dalam diri atau disadari dalam diri orang tua, itu tadi kali ya. Yang saya coba bagikan gitu ya. Ya tentu saja akhirnya hadir di dalam kehidupan anak-anak kita sebagai good enough parents gitu. Tetapi dari pihak orang tua juga mereka harus ada Bu, self awareness kah itu? Iya, kayaknya self awareness itu. Jadi bagaimana? Sudah pasti tidak sempurna. Iya. Sudah pasti banyak sekali masalah gitu ya. Jadi orang tua menurut saya juga perlu ya, Bu ya, sesekali itu konseling gitu ya. Oh iya, Bu, nggak apa-apa, Bu, karena ini memang nih banyak yang salah kaprah tentang konseling, jadi takut konseling, Bu.
Dipikirnya konseling itu cuma untuk orang yang bermasalah. Mereka malu dianggap punya masalah, mereka malu dianggap lemah. Butuh konselor karena mereka lemah, nggak mampu melakukan mencari solusi sendiri. Sebenarnya enggak. Konseling itu kan tujuan utamanya adalah menolong setiap orang makin kenal dirinya, makin masuk lebih dalam memahami dirinya, begitu loh Bu. Sehingga memahami apa yang terjadi dalam dirinya, proses apa yang terjadi dalam dirinya yang kemudian mempengaruhi perilaku dia, cara pikir dia, perasaan dia, begitu sih Bu. Berarti harus ada kerelaan dan keterbukaan dari suami dan istri untuk melakukan konseling itu. Dan jangan malu Bu, saya aja konselor kadang-kadang konseling Bu. Sama teman saya atau sama senior saya begitu. Karena selama kita hidup setiap orang itu punya masalah dan tidak apa-apa punya masalah. Tidak ada yang salah dengan kita punya masalah. Justru orang yang berani adalah ketika dia punya masalah dia mencari bagaimana cara mengatasinya. Itu orang yang berani, ya kan, dan orang yang kuat gitu, bukan kelemahan. Ya. Pengasuhan anak memang repot banget. Ribet gitu ya Bu ya. Dan mungkin akan banyak air mata dari pihak orang tua juga anak-anaknya gitu ya, disalah mengerti dan lain sebagainya. Tetapi melihat bagaimana Tuhan mendesain anak-anak ya, orang tua dalam satu titik tahapan hidup anak itu tidak harus PR-nya itu 1001 dikerjakan semua. Jadi benar-benar by stages gitu ya Bu ya. Betul Bu. Ya. Nah Ibu, saya pikir pasti pembicaraan kita ini banyak sekali menjadi masukan bagi orang tua yang mendengarkan kita. Nah, di akhir perbincangan kita Ibu, adakah Ibu Esther mau memberikan kalimat penutup begitu ya, untuk encourage atau mendorong para orang tua supaya mereka tidak berkecil hati, merasa tidak mampu dan lain sebagainya? Adakah? Iya Bu, iya. Mama papa yang dikasih Tuhan, yang diterima apa adanya oleh Tuhan, sebagai kata penutup dari saya, hadirlah selalu dalam tonggak-tonggak kehidupan anak sebagai a good enough parent, bukan mati-matian ingin menjadi perfect parent, karena kesempurnaan itu hanya akan merugikan mama papa sendiri dan juga anak-anak. Selain itu, teruslah bergantung pada Tuhan yang menerima Bapak Ibu apa adanya, dan letakkanlah harga diri kita, identitas diri kita di dalam Tuhan. Ya, itu aja dari saya. Tuhan memberkati. Tetap semangat. Terima kasih banyak Ibu Esther untuk sharingnya ya, yang memperkaya khasana orang tua sebagai parents. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah akhir dari pembahasan kita tentang tonggak-tonggak kehidupan dalam kehidupan anak kita. Dan saya sungguh berharap dan berdoa supaya Tuhan menolong kita orang tua, memberikan kepada kita kekuatan yang cukup untuk menjalani tanggung jawab dan peran kita, kehadiran kita dalam hidup anak-anak kita. Dan saya sangat percaya ketika orang tua mau terbuka, belajar, ketika orang tua berkembang dan bertumbuh imannya, anak-anak juga terkena imbasnya. Mereka juga akan menjadi pribadi yang berkembang, bertumbuh dan sehat secara rohani dan mental. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, terima kasih sudah menyaksikan kami. Sampai jumpa di dalam episode berikutnya. Tuhan memberkati.